Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Advance Dadi, calon guru penggerak angkatan 9 dari UPTD SMP Negeri 1 Bandung Barat, Kabupaten Bangka. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang demonstrasi kontekstual modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Untuk merumuskan visi guru penggerak, ada pendekatan yang dapat kita gunakan, yaitu inquiry apresiatif. Pendekatan ini mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, maka langkah yang dapat dilakukan adalah dengan metode Bagja. Adapun langkah-langkah dalam metode Bagja yaitu yang pertama, buat pertanyaan utama yang berisi pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. Langkah Bagja yang kedua yaitu ambil pelajaran, yaitu memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok, ataupun komunitas lain yang akan dijadikan pembelajaran. Langkah yang ketiga yaitu gali mimpi, berupa narasi keadaan ideal jika prakasa perubahan telah terwujud. Langkah yang keempat yaitu jabarkan rencana, di mana pada langkah ini dapat mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Langkah Bagja yang kelima yaitu atur eksekusi, yang dapat membantu transformasi rencana menjadi nyata. Adapun visi yang telah saya buat adalah mewujudkan peserta didik yang religius dan inovatif. Untuk mewujudkan visi saya tersebut, maka saya membuat prakarsa perubahan, yaitu mewujudkan peserta didik yang religius dan inovatif melalui variasi pembelajaran, pembiasaan, dan ekosistem sekolah yang nyaman. Adapun indikator prakarsa perubahan yang mencerminkan dimensi profil pelajar Pancasila yang ada di dalam visi guru penggerak yang saya buat. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, kreatif. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, gotong royong. Yang kelima, mandiri. Adapun tahapan-tahapan Bagja yang telah saya buat adalah sebagai berikut. Yang pertama, buat pertanyaan utama. Pertanyaannya adalah apa yang harus dilakukan untuk mewujudkan peserta didik yang religius dan inovatif. Tindakan atau penyelidikannya adalah 1. Melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan teman sejawat. 2. Memberikan keteladanan. Yang ketiga, menanamkan pembiasaan perilaku positif. Yang keempat, melakukan kolaborasi dengan warga sekolah. Yang kelima, mencari referensi dan praktik baik tentang cara mewujudkan peserta didik yang religius, mandiri, dan inovatif. Yang keenam, membuat tim penguatan karakter dan tim inovatif. Yang ketujuh, mencari tahu karakter peserta didik dengan tes diagnostik. Yang kedelapan, mengidentifikasi potensi lingkungan sebagai sumber belajar. Tahap yang kedua yaitu ambil pelajaran. Pertanyaannya adalah aktivitas apa yang dapat membentuk karakter religius dan inovatif peserta didik. Yang kedua, siapakah guru yang inovatif dalam pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran? Yang ketiga, apa saja sarana yang dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan karakter religius dan inovatif? Yang keempat, keterampilan apa yang sudah saya miliki untuk mewujudkan inovasi peserta didik? Adapun tindakan atau penyelidikannya adalah yang pertama, pembiasaan 5S,
sholat duha dan zuhur berjamaah. Yang kedua, pemanfaatan teknologi dalam media pembelajaran. Yang ketiga, pemanfaatan musola sebagai sarana dalam mewujudkan karakter religius. Yang keempat, mencari referensi tentang guru yang inovatif dalam pembelajarannya. Yang kelima, penggunaan alat peraga konkret sebagai media pembelajaran dan pemanfaatan teknologi dan lingkungan. Yang keenam, keterampilan dalam menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid dan menyenangkan dengan memanfaatkan teknologi dan lingkungan sekitar. Tahap ketiga dari Bagja yaitu gali mimpi. Adapun pertanyaannya adalah yang pertama, bagaimana perasaan saya setelah karakter religius dan inovatif terwujud? Yang kedua, apa kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi ketika karakter religius dan inovatif peserta didik telah terwujud? Yang ketiga, hal penting apa yang dapat dilakukan dalam meningkatkan karakter religius dan inovatif peserta didik? Adapun tindakan atau penyelidikannya adalah yang pertama, merasa senang. Yang kedua, berkolaborasi dengan warga sekolah. Yang ketiga, sarana musola dan laboratorium media pembelajaran seperti infokus, laptop, dan speaker atau alat-alat peraga konkret sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Yang keempat, membuat gambaran saat berhasil menciptakan kolaborasi. Yang kelima, melakukan observasi terhadap peserta didik mengenai karakter religius dan inovatif. Yang keenam, membuat rancangan kegiatan, minat dan bakat siswa dalam berinovasi. Yang ketujuh, guru mengapresiasi peserta didik atas inovasi yang dihasilkan. Langkah Bagja yang keempat yaitu jabarkan rencana. Adapun pertanyaannya adalah yang pertama, langkah-langkah meningkatkan karakter religius dan inovatif. Yang kedua, bagaimana usaha menjaga keberlanjutan pembiasaan religius dan inovasi, pemanfaatan teknologi dan lingkungan agar terus dapat dilaksanakan dalam pembelajaran di kelas. Tindakan atau penyelidikan yang dilakukan adalah yang pertama, membuat perangkat pembelajaran, LKPD, dan instrumen pembelajaran yang tepat. Yang kedua, membuat target realisasi kegiatan religius dan inovatif, misalnya jadwal sholat duha dan zuhur serta penguasaan penggunaan Canva. Yang ketiga, membuat kesepakatan mengenai karakter religius dan inovatif. Yang keempat, melaporkan kepada kepala sekolah untuk melaksanakan rangkaian kegiatan religius dan inovatif. Yang kelima, pemberian reward kepada peserta didik yang memiliki karakter religius yang paling baik dan yang memiliki inovasi terbaik. Tahap Bagja yang selanjutnya adalah atur eksekusi. Adapun pertanyaannya adalah yang pertama, siapa yang bisa memantau dan mengarahkan pembentukan karakter religius dan inovatif? Tentunya tindakan atau penyelidikannya adalah guru dan orang tua. Pertanyaan yang kedua, siapa saja yang saya libatkan dalam pembentukan karakter religius dan inovatif dan apa peran mereka? Tindakan dan penyelidikannya adalah tentunya adalah peserta didik sebagai subjek yang akan ditingkatkan religius dan inovatifnya. Yang kedua, guru sebagai orang yang akan meningkatkan religius dan inovatifnya. Kemudian yang ketiga, orang tua sebagai kolaborator guru dalam usaha meningkatkan religius dan inovatifnya. Kemudian pertanyaan yang ketiga, kapan usaha dimulai pembentukan karakter religius dan inovatif? Tindakan atau penyelidikannya sedini mungkin. Pertanyaan yang keempat, bagaimana pencatatan kemajuan pembentukan religius dan inovatif? Tindakan atau penyelidikannya adalah buku jurnal, lembar observasi, dan lembar penilaian. Yang kelima, siapa yang menampung kendala ketika pembentukan karakter religius dan inovatif? Tindakan atau penyelidikannya tentunya adalah guru itu sendiri.
Demikianlah rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan Bagja. Semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Salam guru penggerak.